sekali, tetapi punya makna yang besar. Nah, untuk itu saya ingin teman-teman nanti berkenalan dengan salah satu orang, salah satu staf Sabda yang ikut ambil bagian dalam pembuatan situs ini. Nah, karena itu teman-teman, saya akan perkenalkan Adore. Halo Adore. Halo teman-teman Sabda semuanya. Halo. Iya, selamat malam, apa kabar? Baik Bu. Iya, Ado, kita akan kenalan dengan kamu, tapi sebelum itu kita akan doa dulu. Iya, teman-teman yang di rumah juga kita akan doa bersama ya. Iya, mari kita berdoa. Bapak yang surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini karena kami boleh bersama dengan Aldure, dan kami juga bisa ingin memberikan atau mempresentasikan satu situs produk dari Yayasan Bagas Sabda yang cukup baru. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sangat rindu setiap suku boleh mendengar Injil. Karena itu Tuhan, kiranya melalui pembabaran atau penjabaran dari situs ini, kami boleh semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki dan semakin melihat bagaimana firman Tuhan akan tersebar kemanapun supaya mereka boleh mendengar Injil. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau berkati, dan tolong teman-teman ada yang ada di rumah juga, Tuhan bukakan mata supaya kami semuanya boleh melihat apa rencana Tuhan bagi suku-suku di Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, amin. Ya, aduh, kita ini punya waktunya cukup cepat, cukup pendek, dan tadi udah telat juga. Teman-teman nanti nggak keberatan kalau kita mungkin tambah sedikit ya waktunya ya, karena tadi kita mulai telat. Oke. Nah, aduh, aku mau tanya nih, teman-teman di rumah mungkin banyak nggak kenal kamu. Nah, mereka pengen kenalan nih. Kamu ini siapa? Kamu ini dari mana? Terus berapa umurmu? Teman-teman tahu nggak dia masih muda? Kelihatan kan ya dari mukanya ya. Oke, silahkan kenalan Aldo. Halo semuanya. Perkenalkan ya, nama saya Aldore. Saya asli Solo sebenarnya, tapi saya domisili di Mojokerto, ikut orang tua saya. Oh, saudara tahu nggak Mojokerto di mana? Mungkin banyak nggak tahu nih di mana. Mojokerto itu di Jawa Timur. Iya. Jawa bagian timur. Jawa bagian timur. Iya. Iya. Terus siapa kamu? Ya. Saya sendiri kuliah di Surabaya, sudah semester 7 ini. Ya, ambil jurusan sistem komputer. Sistem komputer. Nah, ketahuan kan masih muda. Kalau belum lulus semester 7 itu kira-kira umur berapa ya? Saya masih umur 21. 21. Oh, masih muda banget gitu ya. Separuhnya lebih saya, sepertiga umur saya. Belum, sepertiga umur saya. Iya, oke. Aldo, pengen tanya lagi nih. Kamu kan orang baru nih di Sabda, ya. Sudah berapa lama kamu ada di Sabda? Kebetulan ya Bu, ini baru hari ke 1 bulannya pas hari ini. Hari ini pas 1 bulan di Sabda. Oh iya. Nah, berarti belum lulus dong di Sabda, masih masa percobaan. Iya, masih masa percobaan. Iya, ini staf masa percobaan teman-teman. Kita akan cobai dia ya supaya nanti akan bisa bertahan atau tidak gitu ya. Nah, pertama mau tanya nih, kenapa kamu tertarik melamar ke Sabda? Karena saya tahu ya di Sabda itu pelayanannya kan model digital ya Bu. Jadi saya rindu untuk melayani di era digital saat ini Bu. Ya. Secara Jadi, luas. ya, pengen tahu lebih banyak dan bisa melayani lebih banyak di dunia digital. Iya. Iya. Ya, semoga kemampuannya cukup teman-teman untuk untuk memenuhi kerinduan dia ya. Ya. Nah, selama sebulan ini di Sabda, apa saja yang kamu kerjakan? Sudah banyak Bu. Ya salah satunya ini membantu untuk situs suku ini, mengembangkan situs suku ini. Situs suku.sabda.org. Ya, namanya agak panjang ya, tapi keselip-selip kadang-kadang. Suku.sabda.org. Ya, nanti teman-teman kita sebutnya situs suku aja ya, supaya kita nggak terlalu lama panjang-panjang nyebutnya gitu. Ya. Nah, kamu didaulat nih sama pengurus untuk menjelaskan tentang situs suku. Nah, berarti kamu tahu banyak dong tentang situs ini? Lumayan. Lumayan. Kita tes ya, tahu banyak atau tidak. Iya. Oke. Tes pertama nih.
apakah situs ini situs independen? Oh, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, Bu. Ini situs ini bukan situs independen. Ya. Ini salah satu bagian dari situs Alkitab Sabda. Oh, teman-teman pasti tahu dong situs Alkitab Sabda, Alkitab.sabda.org. Ini situs yang paling laris, yang paling tinggi trafficnya, dan ini adalah bagian dari Situs suku. Oh, situs suku adalah bagian dari situs Alkitab Sabda. Iya. Nah, tujuan dibuatnya situs ini untuk apa nih? Ya, ini tujuannya untuk memberkati banyak orang yang ingin mempelajari antara Alkitab suku dan ingin studi lebih lanjut tentang Alkitab suku itu tadi. Tuh. Ya, jadi nanti kita tanya lebih lanjut lagi ya tentang situs ini. Tapi sebelum itu saya mau tanya lagi nih. Di dalam situs suku ini ada banyak suku dong berarti? Ya. Ada berapa banyak? Saat ini ada 77 suku, Bu. 77 suku. Ya. Suku Indonesia. Iya, Bu, betul sekali. Dan akan dikembangkan terus-menerus untuk kedepannya. Jadi ini suku dari Sabang sampai Merauke. Iya, betul. Ada 77. 77. Tapi masih akan tambah lagi. Kira-kira akan tambah berapa nih? Ya, kalau harapannya sih akan mencakup seluruh suku yang ada di Indonesia. Oh, seluruh suku Indonesia ada yang tahu berapa ya? Punya berapa bahasa suku di Indonesia? Ada 1.300 lebih. Oh ya? Mungkin sekitar 700 lebih yang maksudnya penuturnya masih banyak ya. Ya. Nah, kalau yang kecil-kecil itu juga dihitung ya mungkin banyak sekali. Ya, jadi nanti akan tambah lagi. Ya. Nah, selain teks Alkitab di dalam situs suku ini, ada nggak bahan-bahan yang lain? Ada audio Alkitab, ada diglot, terus ada komik Alkitab dan lain sebagainya. Masih banyak Oh, lagi. jadi bukan cuma teks Alkitab aja ya? Tidak. Oh, oke. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi ya tentang situs ini. Tapi berharap kita akan tahu lebih banyak bahan-bahan apa yang bisa dipakai nanti atau yang tersedia di situs suku ini. Nah, ini bahannya akan segitu-gitu atau akan tambah terus? Kedepannya akan bertambah-tambah terus, Bu. Bertambah-tambah terus. Jadi semakin banyak ya? Ya, semakin banyak. Semakin banyak variasi atau semakin banyak konten? Semakin banyak konten, ya semakin banyak variasi juga. Oke, jadi siap ya teman-teman. Nah, teman-teman yang berasal dari daerah-daerah yang punya bahasa suku yang cukup gede gitu ya, bukan yang kecil gitu ya, bukan penuturnya yang sedikit enggak, tapi yang cukup gede gitu. Mulai lihat nih, sebenarnya ada situs-situs suku juga gitu di daerah saudara. Nah, mulai pikirkan nih ke depannya kalau ini menjadi bahan studi, maka teman-teman mulai mencari ada nggak bahan-bahan yang kita bisa usulkan gitu ya untuk bisa dimasukkan di dalam ini, karena tadi Aldo bilang masih akan terus bertambah. Iya. Oke, Aldo, kalau misalnya kamu tunjukkan ke teman-teman yang ada di rumah situs suku ini, bisa nggak kita dikasih tour? Jadi situs ini tuh kayak apa, isinya apa, dan lain-lain. Saya bisa sekali, Bu. Ya, sekarang kita mula-mula akan buka dulu situs suku.sabda.org. Oh, ini tampilannya? Ya, ini tampilan utamanya. Nah, ini masih Ya. versi beta ya, masih akan terus dikembangkan untuk kedepannya. Ini teman-teman bisa lihat nggak nih di rumah? Semoga bisa ya. Oke, ini adalah peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini dari Sabang. Nah, ini ketika kita kayak arahkan maksudnya di hover, di situ akan melihat nama pulaunya dan berapa provinsi yang ada di pulau itu. Ya, Nah, terus coba pindah ke tempat lain. Oh ya, oh ada Sulawesi ada berapa provinsi, Nusa Tenggara ada berapa provinsi. Oke. Ya. Di situ nanti kita coba ya masuk ke Pulau Jawa. Wah, Jawa banyak. Ya. Oh, ada 7 provinsi, Jawa Bali. Jawa Bali. Ya. Coba kita klik. Nah, di situ ada bahasa suku yang ada di Pulau Jawa sampai Bali. Nah, kita nanti akan disuguhi dengan Alkitab, studi. Nah, ini juga ada webnya, Bu. Kalau berwarna biru berarti itu bisa diklik. Kalau warnanya abu-abu tidak bisa. Berarti masih belum ada. Oke, jadi ini abu-abu belum punya. Nah, Masih teman-teman belum. yang situsnya belum punya, sukunya belum ada situs Alkitabnya, wow, bisa didoakan mulai sekarang ya.
Yang ini sudah ada. Jadi ada Alkitab, ada studi, ada doa, ada bakat. Ya. Oke. Coba kita klik untuk kita kunjungi situs Bali ya Bu. Coba kita kunjungi situs Oke, Bali. yuk kita ke Bali ya. Ya. Nah, ini overview dari situs Bali. Nah, kalau teman-teman mau belajar yang berbahasa Bali bisa belajar dari situs ini. Kita bisa mencari dari media-media dari situs ini. Ya, kita kembali coba ke situs suku. Nah, coba kita lihat Alkitabnya. Aku bisa lihat lagi sebentar yang Bali ini. Ya. Nah, teman-teman ini situs Alkitab suku Bali. Ya, lalu Bali Madya tepatnya. Bali Madya. Ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat ada apa saja yang di situ, ada kamus, ada kitab, ada media, dokumentasi, ada aplikasi juga. Ada Bu. Nah, teman-teman silahkan berkunjung ya ke situs Balinya. Tapi hari ini kita nggak akan terus-menerus ke Bali. Iya. Terus kita habis dari Bali kemana nih? Kita coba ke Jawa, ke tempat bahasa suku saya. Oh, Ya. suku dia. Oke. Kita buka Alkitabnya. Ya. Nah, di sini kita langsung disuguhkan dengan bahasa suku Jawa ini tadi Bu, bahasa Alkitabnya di situ. Ada audionya juga. Ada audionya. Iya. Jadi yang Jawa lengkap ya, karena bahasa Jawa itu populasinya paling tinggi. Iya. Jadi banyak banyak perlengkapannya. Oke, ini audio tinggal diklik di sini. Iya. Ini untuk Matius 1. Matius 1. Oke. Oke. Ya. Jadi nanti saudara bisa lihat, baca, dan juga ada audionya. Nah, ini terintegrasi dengan Alkitab.mobi, punya Sabda juga. Oke. Iya, jadi dihubungkan antara suku.sabda.org dan Alkitab.mobi punyanya Sabda juga. Oke. Ya, terus apalagi yang bisa kita lihat? Ya, doa, kita bisa lihat kartu-kartu doa di Oh, bawah ini atas itu. ada ininya ya. Ya, Ada menunya. Nah, ini Ya. ada kartu-kartu doa dari berbagai suku, dari berbagai pulau tadi. Ya, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua gitu. Dan ini kartu-kartu doa yang sudah tersedia di sini. Iya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman membutuhkan kartu doa untuk suku-suku, silakan datang. Dan dulu kita sudah unboxing kartu suku. Jadi saudara silakan nanti bisa melihat arsipnya. Oke. Apalagi di sini? Di sini. Nah, di sini juga ada bakat Ibu. Kita terhubung juga sama bakat. Bakat itu apa? Bakat itu bahan bahasa katalog. Oh gitu. Ya. Oke. Dan ini minggu depan yang akan di unboxingnya. Jadi Oh sekarang gitu. Oh sudah dibocorin sama dia nih. Unboxing minggu depan kita akan bicara tentang bakat. Jadi hari ini nggak boleh ngomong banyak Iya. tentang bakat. Iya. Oke. itu mungkin yang bisa Iya. sama studi. Sama studi. Oke. Ya. Oke, kita akan lihat yang studi ya. Aku tertarik nih karena kalau cuma baca Alkitab aja semua orang mungkin tahu ya. Audio juga udah banyak yang tahu bahwa Alkitab itu ada audionya. Tapi kalau studi, bisa nggak kamu tunjukkan studi? Gimana caranya? Ya. Kalau caranya tadi ketika kita mau mempelajari dari sukunya, kita buka yang tadi, terus kita klik tombol studi. Nah, nanti akan muncul ini. Ini dari Alkitab sabda.org. Nah, kita akan dijelaskan dari deskripsi suku dan bahasa Jawanya. Ada deskripsi singkat. Nah, terus kita akan disuguhi juga diglot. Diglot itu merupakan Alkitab belah. Kita bisa mempelajari bahasa Jawa dan bahasa aslinya itu bahasa Indonesia biar lebih mudah Ibu. Ya. Jadi berdampingan, Ya. yang satu Bahasa Jawa. Alkitab bahasa Jawa, yang satu Alkitab bahasa Indonesia. Ya. Jadi ayatnya berdampingan, jadi langsung bisa tahu kalau nggak ngerti bahasa Jawanya bisa lihat bahasa Indonesianya ya, Ya. terjemahannya. Ya. Oke. Terus ini juga ada terjemahan ke bahasa lain. Mungkin kalau mau ke bahasa Inggris kita bisa menggunakan Net Bible, bisa juga King James. Nah, nanti tinggal ditampilkan aja. Oke. Jadi ini Jawa berdampingan dengan bahasa Inggris. Iya, biar Kalau mau versi yang lain juga bisa. bisa. Nggak cuma Jawa, ada juga tadi kita ketika di home menu kan itu ada dari pulau-pulau lain, itu juga bisa kita klik itu untuk lihat dari bahasanya. Oke. Coba kita buka lagi yang tadi, kita mau coba yang audio Alkitab itu. Oke.
Ini ada Alkitab audio. Ini berbahasa suku juga itu. Bahasa suku. Ya. Oke. Itu ada Matius 1 dan seterusnya sampai tingkat 4. Dan ya. lumayan lengkap untuk PP-nya. Ya, bisa didengarkan, bisa download juga atau hanya didengarkan? Bisa di-download juga. Download juga bisa. Ya. Oke. Tapi ini per pasal ya? Iya, per pasal. Ya. Tuh. Oke. Di sini juga ada Alkitab. Alkitab Yesus Mesias versi dari Injil Markus. Komik mana kita? Ya, komik Alkitab versi Injil Markus. Oke, iya. Dan Jadi, berbahasa Jawa itu. bahasa Jawa juga. Ya. Nah, teman-teman kalau mau ngajar anak-anak dari suku Jawa yang ingin mendengar cerita tentang Yesus dan ingin memperkenalkan tentang Yesus, bisa pakai komik ini. Iya. Iya. Wow. Bisa lihat komiknya menarik dan dulu sudah pernah di unboxing juga. Jadi teman-teman silakan lihat arsipnya untuk melihat komik Yesus Mesias. Nah, ternyata komik Yesus Mesias ini ada di banyak bahasa suku ya. Iya. Ada berapa bahasa suku? Banyak. Banyak. Jadi nanti harus dilihat sendiri ya. Misalnya Bali nanti itu ada nggak komiknya yang bahasa Bali gitu ya. Karena ini kata-katanya persis Injil Markus kamu bilang ya. Jadi berarti kalau ada Alkitabnya pasti bisa ke komiknya. Iya. Nah, ini semuanya komiknya dalam bahasa Jawa nih. Silahkan pakai ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah selain mendengarkan audio dan saya, silahkan juga mulai menuliskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Oke. Aduh, mau tanya lagi nih. Secara umum menurut kamu siapa sih yang membutuhkan situs suku ini? Tentu saja semua orang itu. Semua orang yang mau belajar tentang Alkitab sukunya, tentang bahasa sukunya sendiri, bahasa suku dari Alkitab itu sendiri. Ya, tujuannya untuk apa kira-kira? Tujuannya ya untuk mereka-mereka yang rindu untuk belajar dari Alkitab sukunya, bahkan dari hati terkecil ya. Itu kalau mendengar Alkitab dari bahasa ibu, itu rasanya langsung masuk ke hati. Ya, lebih menyentuh ya. Lebih menyentuh banget. Lebih menyentuh. Iya. Nah, teman-teman yang ingin melihat lebih jauh suku apa saja, tadi ada berapa? 77. 77. Jadi kemungkinan besar suku Anda ada di salah satu itu gitu ya. Silakan coba. Nah, ini waktunya udah hampir habis. Nah, kamu sebagai seorang dari generasi Z, kira-kira apa pentingnya keberadaan situs suku ini bagi kamu sebagai orang muda? Sangat penting Ibu, karena melihat dari generasi Z, itu banyak sekali yang dari generasi Z belum menguasai atau bahkan tidak menguasai bahasa sukunya. Dengan demikian kita bisa mengajarkan ke generasi Z untuk mengerti Alkitab bahasa suku itu sendiri dan untuk menyebarkan cinta akan bahasa suku itu tadi. Iya, ya. Kebanyakan anak-anak muda sekarang jarang ya? Ya jarang. Tapi di sekolah kan masih ada. Masih, cuma nilainya pasti gitu. Ya, nggak terlalu populer gitu ya oleh anak. Kalah sama bahasa luar. Ya, teman-teman ini menjadi salah satu cara mungkin bisa melestarikan bahasa daerah, bahasa suku supaya boleh terus dipelihara khususnya oleh anak-anak muda ya. Apalagi nih keuntungannya bagi anak-anak muda? Keuntungannya ya tadi bisa lebih dekat dengan hati nurani mereka kan, dengan bahasa suku, bahasa ibu orang tuanya mereka merasa langsung bisa masuk ke hati itu ketika membaca kita, mendengarkan situ. Ya, akan untuk mengerti. Ya, lebih mudah. Ya, kadang bahasa Indonesia terlalu tinggi atau khususnya di daerah-daerah ya, daerah-daerah yang bahasa yang masih Indonesia, belum masuk bahasa Indonesia, masih belum belum mengerti banget bahasa Indonesia, bisa menggunakan Alkitab suku ini tadi. Ya, jadi selain untuk mereka yang berbahasa suku, mereka bisa membaca Alkitab dalam bahasa sukunya, tapi juga bisa untuk menjadi sarana penginjilan. Ya. Karena melalui bahasa suku ini kita bisa membagikan pada orang-orang di daerah itu yang mungkin bahasa Indonesia nggak tahu, kalau dikasih Alkitab bahasa Indonesia juga nggak ngerti gitu ya. Itu bisa menjadi sarana penginjilan bagi suku tersebut. Ya, teman-teman, kalau misalnya walaupun teman-teman nggak tahu bahasa suku tertentu, tetapi kalau punya teman dari suku tertentu itu,
saudara bisa kasih tahu ini ada situs ya, bukan hanya Alkitab tapi ada juga komik, kemudian ada juga untuk studi. Nah, siapa tahu teman dari suku tertentu itu mereka bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Jadi teman-teman silahkan ya, saudara mengeksplor lebih jauh lagi nih situs suku ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa harapan kamu ke depan untuk perkembangan dari situs suku ini? Harapan saya tentu saja semua suku dari Sabang sampai Merauke itu bisa terlengkapi. Terlengkapi artinya punya Alkitab, punya Alkitab, punya bahan studinya, wow, entah audio, komik dan seterusnya dan lain-lainnya. Ya. Agar penginjilan di suku-suku terpencil pun bisa terjangkau. Nggak cuma kita yang di kota-kota besar yang terberkati, tapi yang dalam kota, dalam suku terpencil juga bisa terberkati. Ya, karena mereka mungkin akses terhadap pendidikan kurang. Tapi kalau mereka bisa mendapatkan kabar baik, wow, ya itu luar biasa ya. Karena itu teman-teman yang di rumah silakan mulai berdoa. Kalau melihat nanti jalan-jalan ke suku ini, mulai doakan satu persatu suku-suku ini ya, supaya Tuhan boleh memakainya, boleh menjadikan ini sarana untuk mencapai orang-orang dari suku yang Tuhan inginkan, gitu ya. Oke, aduh, thank you banyak untuk pemaparannya. Kita pengen lihat nih teman-teman yang ada di rumah, ada pertanyaan enggak ya? Oh, ini ada salam dari Ibu Deborah Wisnu. Salam kenal ya Aldore. Iya, salam. Ya, terima kasih. Wow, keren. Saya dari Sulawesi ada juga. Udah lihat ya Ibu? Ya, bagus. Ini ada tanggapan dari Ray. Dari Rote NTT adakah? Ya, coba kita lihat. Masih ada atau enggak? Ada. Oh, ada Rote. Alkitabnya dan studinya. Ada ini Saudara Ray, silakan pergi ke situs ini dan mengakses bahasa Rote. Ada Alkitabnya. Iya, tapi situsnya belum ada nih. Situsnya belum ada. Nah, ya, siapa tahu teman-teman yang di rumah bisa ya menyumbangkan situsnya untuk ditaruh di sini. Ya, menyumbangkan talentanya membuat situs. Iya, yuk, betul. Rote ada. Oke, ini Ibu Melja ya. Jadi Ibu Melja, yang Ibu Melja tanyakan ini adalah Alkitab bahasa Sumba. Belum ada. Belum ada. Aduh, Ibu memang harus berjuang ini Ibu Melja. Ya, kita akan doakan supaya cepat-cepat ada Alkitabnya dan cepat-cepat ada situsnya. Oke, ini ada tanggapan dari Sariaman Bakara. Cuma dikasih love dan pray. Iya. Oke, ini dari Bu Titi. Apakah kedepannya situs suku ini akan dilengkapi dengan literatur dari bahasa-bahasa suku juga? Pasti. Ya, seperti kamus, artikel, buku-buku yang relevan. Itu pasti akan dilengkapi Bu kedepannya. Makanya ini masih versi beta. Nanti kedepannya pasti akan terus dilengkapi. Bukan hanya sukunya, bukan hanya bahan-bahannya, tapi sampai suku-sukunya juga akan dilengkapi. Agar bisa menjadi berkat. Maksudnya bukan hanya Alkitabnya saja, tapi bahan-bahan yang lain akan dilengkapi ya. Pasti ya, seperti cerita-cerita Alkitab dalam bahasa suku, itu sangat mungkin banget gitu ya, pasti ada. Nah, kita akan doakan supaya kita bisa kontak dengan orang-orang yang punya atau yang sudah menerjemahkan cerita-cerita Alkitab dalam bahasa suku masing-masing gitu ya. Nah, siapa tahu kita bisa bantu mereka untuk entah memasukkan itu di situs sukunya atau mereka bisa membuat situs sendiri untuk sukunya. Ya, thank you Ibu Titi, mulai bisa didoakan nih supaya bahan-bahan itu semakin lengkap dan semakin bisa diakses. Ya, terima kasih banyak. Ini ada satu lagi, apakah akan dilengkapi dengan film, video Kristen bahasa suku? Mungkin pasti akan dilengkapi. Seperti film Yesus. Ya. Film Yesus itu dari Injil Lukas. Jadi kalau sudah punya Alkitab, maka pasti akan sudah bisa dapat videonya, bukan video, filmnya juga ya, film Yesus. Ya, tentu akan bisa. Jadi bahan apapun yang saudara tahu ada dalam bahasa suku tertentu, kalau ingin dititipkan di situs suku ini sangat boleh sekali. Yang penting ada hak ciptanya dan ada izin dari pemiliknya untuk kita bisa pasang di sini. Iya.
Oke, aduh waktu sudah lewat banget. Seperti tadi kita telat banget juga gitu ya. Tapi bersyukur sudah bisa menyelesaikan presentasi unboxing ini, dan saya berharap suku yang akan saudara mulai doakan hari ini itu betul-betul Tuhan pakai untuk membawa jiwa dan juga untuk teman-teman bisa memberikan berita informasi ke kami kalau ada bahan-bahan dari suku-suku tersebut. Nah, karena waktu sudah habis, saya ingin mengucapkan goodbye ke teman-teman yang lain. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan minggu depan kayak tadi Aldo sudah bocorin, kita akan membahas tentang bakat. Apa itu bakat? Nah, teman-teman harus datang minggu depan ya. Oke, thank you banyak. Thank you sekali lagi untuk Aldo Ray. Kalau Aldo Ray tutup kita dalam doa bisa? Ya, oke. Teman-teman, kita akan tutup dalam doa ya. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah melakukan unboxing. Biarlah situs suku ini bisa menjadi berkat bagi seluruh orang-orang yang percaya akan firman-Mu dalam kota maupun di suku-suku terpencil Tuhan. Biarlah orang yang ingin belajar akan situs suku dari Alkitab suku, biarlah mereka bisa lebih tahu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang berdoa ya, amin. Amin. Ya, doanya kurang pas. Iya, thank you teman-teman semua yang sudah hadir. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, dan sampai ketemu minggu depan. Iya, bye.